Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Lutfi Furqoni. Nah, teman-teman, hari ini kita akan belajar matematika ya. Dan tentunya materi yang akan kita bahas kali ini adalah membandingkan bilangan bulat ya, membandingkan bilangan satu dengan bilangan yang lainnya ya. Nah, namun sebelumnya saya mengingatkan materi yang kemarin tentang garis bilangan ya, sebagaimana yang sudah saya tulis ini, bahwasanya ya, garis bilangan ini mempermudah kita untuk membandingkan bilangan bulat, karena terkadang agak mengecoh ya, meskipun angkanya besar tetapi nilainya belum tentu besar ya. Di sini coba kita lihat ya, ada garis bilangan di mana yang bagian tengah ini adalah angka 0, kemudian ke kiri ya itu adalah bilangan bulat negatif. Semakin ke kiri maka semakin kecil meskipun angkanya besar ya, negatif 5, negatif 6, 7 dan selanjutnya. Sebaliknya ketika semakin kanan ya, ini yang disebut dengan bilangan bulat positif ya. Semakin ke kanan maka nilainya semakin besar ya. Nih positif 7, positif 8 dan seterusnya. Jadi teman-teman bisa mengingat-ingat bahwa semakin negatif itu semakin kecil, semakin positif semakin besar. Atau cara yang lain ya, cara yang lain yang sering saya gunakan ya untuk mempermudah saja ya, untuk mempermudah saja. Negatif ini dianggap sebagai dosa ya, dianggap sebagai dosa. Semakin banyak dosanya artinya pahalanya semakin kecil ya, pahalanya semakin kecil. Tapi sebaliknya ketika ke kanan semakin positif, semakin banyak positifnya ya, positif perbuatan baik ya maksudnya ya, maka otomatis semakin besar pahalanya. Nah, jadi ketika semakin ke kiri pahalanya semakin kecil, nah, karena dosanya semakin banyak. Nah, negatif itu dosa-dosa ya, dosa-dosa yang kita lakukan, sikap buruk yang kita lakukan. Semakin banyak sikap buruk yang kita lakukan maka pahala kita semakin sedikit. Nah seperti itu. Nah kita akan coba membandingkan ya, kita akan coba membandingkan bilangan bulat ya. Baik, perhatikan. Negatif 4 titik-titik 2. Coba kita lihat. Negatif 4 dibanding dengan 2. Kalau kita melihat angka pasti kita akan terkecoh, yang besar negatif 4. Nah ini terkadang seperti itu. Nah padahal ya kalau kita lihat berdasarkan garis bilangan, negatif 4 ini letaknya di sebelah kiri, sementara 2 ini letaknya di sebelah kanan. Jadi secara otomatis 2 ini lebih besar daripada negatif 4. Nah kalau besar bagaimana? Dicaplok ya. Kalau saya biasanya dicaplok. Caplok itu seperti mulut apa ya? Mulut ikan gini ya, dicaplok. Angka yang besar dicaplok. Nah, bentuknya maka seperti ini ya. Negatif 4 lebih kecil daripada 2. Ini tanda lebih kecil ya. Kalau cara gampang mengingatnya itu dicaplok ya. Angka yang besar dicaplok. Kemudian contoh yang lain, misalkan ada angka 5 dibandingkan negatif 1. Nah, ini ya jelas sekali ya. 5 itu positif, ini negatif 1, bilangan bulat negatif. Otomatis yang besar yang mana? Yang angka 5, maka 5 ini yang dicaplok. Ini namanya tanda lebih besar. Artinya apa? 5 lebih besar dibanding negatif 1. Nah, paham ya? Gampang sekali ini teman-teman ya. Kalau teman-teman bingung mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil,
cara simpelnya yang angka yang besar itu dicaplok ya, gini. Biar mudah mengingat saja ya. Ya, dicaplok. Oke, lagi ya. Kita akan coba lagi. Ya, negatif 101 dibanding 27. Nah, ini negatif 101 dibanding 27. Yang satu bilangan bulat negatif, yang satu bilangan bulat positif. Jelas ya? Yang positif lebih besar daripada negatif. Maka ini dicaplok. Nah, oke, tandanya berarti menjadi seperti ini ya. Artinya negatif 101 ini lebih kecil dibanding 27. Nah, ini tadi kasus yang bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Coba semisal ada sama-sama bilangan bulat negatif. Negatif 32 kita bandingkan dengan negatif 12. Nah, manakah yang lebih besar? Kalau kita lihat ya, posisinya yang paling ke kiri, yang paling kiri negatif 32 apa negatif 12? Yang paling jauh ke kiri ya, yang paling banyak dosanya berarti ya, itu pastinya yang negatif 32, otomatis pahalanya sedikit. Sementara negatif 12 dia agak sebelah ke kanan ya, tetapi masih bilangan bulat negatif. Maka negatif 12 ini tetap lebih besar dibanding dengan negatif 32. Maka dicaplok ya. Karena dia posisinya kalau dibandingkan negatif 32, maka yang paling ujung, paling ke kiri adalah negatif 32, yang artinya semakin kecil. Begitu ya. Lagi. Nah, negatif 101 kita bandingkan dengan negatif 54. Nah, ini terlalu mudah. Gini aja. Negatif 10 kita bandingkan negatif 54 ya. Otomatis yang paling besar yang mana di antara dua angka negatif ini? Ya, kita lihat yang paling ujung, yang paling kiri ya. Kalau kita bikin garis bilangan yang panjang, maka yang paling kiri adalah negatif 54 apa negatif 10? Negatif 54. Berarti negatif 54 ini kecil, paling kecil jika dibandingkan negatif 10. Maka negatif 10 yang lebih besar kita caplok. Nah, seperti itu. Artinya apa? Negatif 10 lebih besar dibanding negatif 54. Nah, ini saya tuliskan, kalau seperti ini itu tanda lebih besar. Lebih besar. Kalau seperti ini lebih kecil. Nah, ini kalau dulu itu orang-orang dulu caranya mudah. Ini dikasih semacam titik-titik. Oh, B bentuknya seperti huruf B ya, besar. Kemudian yang satunya dikasih huruf K ya. K kecil. Hanya untuk mempermudah ya. Sekali lagi cara ini cara lain yang digunakan agar mempermudah kalian mengingat. Nah, ini kan kayak huruf B, yang satunya kayak huruf K ya. B lebih besar, K lebih kecil. Gitu ya. Sekali lagi ini cara lain ya. Untuk apa? Untuk mempermudah teman-teman memahami matematika ya. Kita membuat sesuatu hal yang rumit menjadi hal yang sederhana dan mudah diingat. Sekian itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.